Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Dharma semua. Terimalah salam dan Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini beruntung ya bagi kita yang bisa berkumpul karena setiap minggu kita bisa melakukan kebajikan di wihara. Tadi ya dengan melantunkan sutra, mantra ya. Juga kesempatan kebajikan yang lain termasuk Dharma Desana, mendengarkan Dharma. Itu adalah rangkaian kebajikan yang bisa kita lakukan setiap hari Minggu di wihara. Jadi dengan kebajikan ini, meskipun hanya seminggu sekali kita lakukan di wihara, itu juga akan sangat membantu mengkondisikan kita, terutama pada waktu menjelang kematian ya. Karena kita percaya dalam ajaran Buddha, pada waktu menjelang kematian itu adalah masa-masa yang kritis ya. Dalam artian kita tidak pernah tahu kita akan terlahir di alam mana. Ya, bisa jadi ya kalau bersyukur ya beruntung bisa terlahir kembali minimal di alam bahagia seperti di alam manusia ya, minimal ya. Ya, kalau bisa di alam yang lebih tinggi, di alam dewa, alam Brahma ya, itu lebih tinggi lagi. Ya, lebih baik lagi adalah pencapaian kesempurnaan nirwana ya. Nah, kan tidak mudah ya kita bisa mengkondisikan pikiran kita pada waktu menjelang kematian itu hanya pikiran yang baik ya. Kadangkala pada waktu meninggal itu menjelang kematian tuh tiba-tiba pikiran buruk muncul ya. Nah, kita dengan harapan setiap minggu kita paling enggak setiap minggu sekali kita ada ke wihara dengan harapan pada waktu menjelang itu ya, pikiran-pikiran kita bisa teringat mungkin pernah datang ke wihara ya, pernah baca parita, sutra, mantra. Nah, kalau pada waktu pikiran terakhir itu muncul yang baik, kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Ya, itu makanya kehidupan kita sebagai manusia ini kita kondisikan sebisa mungkin banyak hal-hal baik yang kita lakukan. Baik melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, ataupun melalui pikiran kita. Ya, jadi harapannya semakin banyak hal-hal baik yang kita lakukan, pada waktu menjelang kematian lebih banyak kebajikan yang bisa kita ingat. Karena itulah yang menentukan kehidupan kita mendatang terlahir di alam yang mana. Nah, misalnya terlahir kembali di alam manusia, itu akan dilihat lagi nih pada waktu kita semasa hidup sekarang ya, atau kehidupan-kehidupan lampau lebih banyak baik atau buruknya ya. Itu yang menentukan kehidupan kita mendatang seperti apa kita di kehidupan mendatang. Ya, misalnya terlahir sebagai manusia, manusia yang bagaimana keadaannya ya. Apakah terlahir di keluarga yang lebih sejahtera misalnya, dengan kondisi rupa yang seperti apa ya, dengan tubuh jasmani yang seperti apa, apakah sehat ya, ataukah lebih banyak sakitnya misalnya ya. Itu semua kondisi kita bahagia atau menderitanya tergantung kehidupan kita yang sebelumnya ya. Jadi sehingga pada kehidupan sekarang kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, harapannya di kehidupan mendatang hanya banyak kebahagiaan yang kita bisa dapatkan ya. Jadi pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah ya judulnya itu bahagia seperti Buddha ya. Jadi kita ini sebagai umat Buddha ya berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha ya pada Triratna. Tentu saja kita ingin mengikuti jejak Sang Buddha ya. Nah, itulah tujuan kita beragama Buddha sebagai umat Buddha, tujuannya adalah ingin mengikuti jejak Buddha ya. Apa yang dilakukan Buddha dalam kehidupannya kita bisa teladani ya. Kalau kita melihat awalnya ya, kenapa Sang Buddha itu sampai meskipun dia terlahir sebagai keluarga yang kaya raya ya, dalam kerajaan yang luar biasa mewah ya, namanya seorang anak raja ya, segala kebutuhan duniawinya terpenuhi ya, semua
kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, bahkan berlebih ya, punya banyak pelayan, segala sesuatu yang dia inginkan selalu bisa dipenuhi. Harta benda kekayaannya itu tidak terkira banyaknya ya. Jadi untuk kebahagiaan duniawi dia sudah tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan kekayaan ya, tidak ada masalah dengan ya segala hal lah ya. Jadi tetapi kenapa sang pangeran ini masih mencari sesuatu ya yang dianggap bisa karena dalam perjalanan kehidupannya ya, setelah beliau menyadari bahwa hidup ini ternyata tidak selamanya bisa bahagia ya. Bahagia dalam artian bahagia secara duniawi. Ya, artinya ketika dia melihat kondisi dunia ini ya, ketika dia bertemu dengan 4 peristiwa penting ya, orang tua ya, ternyata orang itu bisa tua ya. Ternyata orang itu bisa sakit. Ternyata orang itu bisa mengalami apa yang disebut dengan kematian. Ya. Jadi setelah melihat kondisi ini, guru kita, Sang Buddha, menyadari bahwa hidup ini memang namanya kebahagiaan duniawi itu tidak bisa kita dapat selamanya. Ya. Artinya dalam hidup ini ada kondisi-kondisi di mana kita akan secara duniawi itu kebahagiaan itu tidak bisa dipuaskan. Ya, artinya setiap orang itu pasti mengalami minimal ya 3 hal ini ya. Mengalami tua, entah sakit ya, dan mengalami yang pasti itu adalah kematian. Nah, ketika Sang Buddha ya menyadari ya, Sang Buddha waktu masih belum jadi Buddha ya, menyadari bahwa hidup ini penuh dengan duka ya. Dia sebut itu dengan duka ya. Duka karena ketidakkekalan hidup ini sehingga terjadi perubahan, jasmani kita bisa menuju tua, sakit, dan kematian. Lalu juga karena ajaran pada waktu itu, ajaran India kuno di kala itu juga mengajarkan bahwa adanya kelahiran kembali ya, tumimba lahir, ya mereka sebutnya reinkarnasi ya. Jadi badan kita ini mengalami kelapukan dan akan terlahir kembali. Ya. Demikian seterusnya. Nah, berproses di dalam roda kehidupan ya. Artinya bisa terlahir di alam manusia lagi, di alam di atasnya, atau bahkan turun ke alam-alam rendah ya. Alam binatang, alam hantu kelaparan ya, alam raksasa, bahkan neraka ya. Itu terus ya mengalami perputaran tiada akhirnya. Nah, guru kita ya, Sang Buddha akhirnya menemukan bahwa ada loh akhir dari proses ini ya. Ketika kebahagiaan tertinggi dapat dicapai ya, pembebasan nirwana ya atau nibbana. Ketika bisa dicapai tujuan akhir ini, tidak terlahir kembali. Ya, jadi istilahnya kebahagiaan sejati telah dicapai. Itulah yang menjadi tujuan terakhir umat Buddha. Jadi bukannya kita ingin terlahir di surga ya, boleh-boleh saja terlahir di surga, terlahir di ya sebagai manusia dengan kehidupan yang sejahtera misalnya dengan sedikit penderitaan mungkin ya, itu boleh-boleh saja kita beraspirasi untuk bisa terlahir di alam-alam seperti itu. Tetapi ketika Sang Buddha melihat lebih jauh, ternyata meskipun alam dewa atau alam surga itu kehidupannya meskipun panjang, ternyata tidak kekal ya. Memang kebahagiaan yang diperoleh di surga, kebahagiaan surgawi. Tetapi ternyata ada batas waktunya. Ya, ini ada perbedaan sedikit ya, agama Buddha ya, ajaran Buddha dengan ajaran agama-agama lain yang mereka yakini bahwa surga itu kekal ya. Artinya setelah seseorang terlahir di surga, mereka tidak ya akan terus selamanya di sana ya, menikmati kebahagiaan surgawi. Tetapi di dalam ajaran Buddha, Sang Buddha bisa melihat lebih jauh ya. Melihat lebih jauh ketika seseorang meskipun dia terlahir di surga ya, surga pun ada tingkatannya. Nah, itu mulai dari surga yang paling rendah, itu pun usianya sudah sangat panjang ya. Bisa puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun ya, sampai miliaran tahun di sana ya. Jadi surga itu bertingkat. Usianya bisa sangat panjang. Bahkan dikatakan 1 hari 1 malam di sana ya, di alam surga yang rendah itu setara dengan
kurang lebih ya, umur manusia 100 tahun ya. Jadi boleh dibayangkan betapa panjangnya kehidupan di surga. Sehingga orang-orang yang kemampuannya terbatas untuk melihat lebih jauh, dia berpikir di alam surga itu kekal ya. Karena usianya yang sangat panjang, yang tidak terkira lamanya ya. Nah, tetapi kemampuan Sang Buddha bisa melihat lebih jauh, bahkan sampai alam Brahma yang tertinggi sekalipun, yang katanya adanya Brahma pencipta ya, Sang Pencipta. Karena di antara semua makhluk dia yang paling lama kehidupannya ya di alam Brahma, sehingga dianggap kekal. Adanya sosok Brahma yang kekal sebagai yang dianggap sebagai pencipta ya, yang menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu pandangan salah yang kemudian muncul dan dipercaya oleh sebagian agama ya. Nah, dianggap adanya sang pencipta yang menciptakan makhluk-makhluk di dunia ini, yang menyebabkan adanya makhluk-makhluk di alam semesta ini. Karena dia yang tertinggi. Ya, Brahma itu yang tertinggi dan dia lebih dulu ada ya, dan dia usianya lebih lama dibanding alam-alam lainnya. Sehingga ada pandangan salah yang muncul. Ya, ini pun sudah terjadi di zaman Sang Buddha ya. Di zaman Sang Buddha sudah terjadi adanya pandangan-pandangan seperti itu. Ya, sehingga Sang Buddha sudah menjelaskan di dalam Brahmajala Sutta ya, adanya 62 pandangan yang dianggap keliru di kala itu ya, di zaman Sang Buddha. Ya, jadi bukan di zaman setelahnya, tapi di zaman Sang Buddha. Tetapi kalau kita lihat isinya dari 62 pandangan itu masih relevan sampai sekarang ya. Jadi masih banyak ajaran-ajaran yang menganut satu atau beberapa dari 62 pandangan yang keliru ini menurut Sang Buddha ya. Nah, itu ada di dalam Brahmajala Sutta, Digha Nikaya ya. Kalau kita baca kitab suci Sutta Pitaka ya. Sutta Pitaka itu kan, kalau Tripitaka ada 3 ya. Kalau Tipitaka Pali ada 3 kan ya. Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Nah, di dalam Sutta Pitaka itu ada 5 nikaya ya. Salah satunya yang kita tahu adalah Digha Nikaya. Nah, di dalam Digha Nikaya ini ada 34 sutta ya. Sutta. Nah, 34 sutta ini, sutta yang pertama adalah Brahmajala Sutta ya. Jadi karena sangat penting sutta ini ya dalam membentuk pandangan yang benar, sehingga mungkin ya diposisikan sebagai sutta yang pertama di dalam Digha Nikaya. Dari 34 sutta yang lainnya dia yang pertama. Nah, berikutnya adalah ya, kita sebagai siswa Buddha tentu saja ingin mengikuti jejak Sang Buddha ya, yaitu menjadi orang-orang yang bisa bahagia ya, seperti Sang Buddha ya. Kita bisa bahagia. Nah, jadi kita perlu tahu dulu bahagia itu seperti apa ya. Menurut versi kita mungkin berbeda dengan menurut versi yang Dharma ya, Sang Buddha. Bahagia itu seperti apa? Lalu adalah bagaimana kita bisa menjadi bahagia seperti guru kita, Sang Buddha ya. Nah, ya, kembali lagi kepada guru kita, Sang Buddha, ketika dia sebagai seorang pangeran Siddhartha ya, dan melihat kondisi kehidupan yang penuh dengan duka ya, beliau tergerak untuk mencari obat dari duka ini ya. Obat yang bisa mengatasi penderitaan ini, supaya manusia ya, kalau dikala itu ya, tujuannya Siddhartha kecil ini adalah mencari obat yang bisa membebaskan manusia dari tua, sakit, dan mati ya. Jadi awalnya adalah tujuannya itu mencari obat yang bisa mengatasi tua, sakit, dan mati ya. Karena kan dia melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati ya. Dia kan tanya kepada kusirnya si Chanya itu ya, ketika berkeliling kota di kala itu, kenapa ada orang seperti ini, orang tua ya? Oh, Chanya bilang setiap orang itu bisa menjadi tua ya, tua renta, bungkuk ya, tongkat ya kan, tergopo-gopo jalannya, keriput ya, rambutnya memutih, ya jalannya lamban ya. Terus satu ketika juga melihat orang sakit, kala itu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya, penyakit kusta ya, penyakit lepra ya.
Dikala itu belum ada obatnya, orang yang sudah terkena penyakit itu tinggal menunggu waktu ya, terbaring kadang diletakkan di jalan begitu saja, dibiarkan ya sampai meninggal. Nah, Sang Buddha ya, Siddhartha ketika itu tergerak hatinya, loh, kok ada ya orang sakit demikian kasihannya gitu kan. Nah, sampai dia harus menunggu ajalnya sendiri ya, sakit sampai akhirnya mengalami kematian ya. Nah, guru kita Sang Buddha juga melihat ada orang mati, loh, ada orang ternyata manusia itu bisa mati loh ya. Ternyata manusia itu bisa meninggal ya. Dan itu sudah tidak ada di dunia ini kan. Kemudian dikala itu dikremasi atau dibakar ya istilahnya ya, dikremasi. Nah, sehingga ya karena sebagai seorang calon Buddha ya, seorang bodhisatwa, tergerak hatinya ya, tergerak hatinya untuk mencari obat yang bisa mengatasi duka tersebut ya, sakit, tua, mati ya. Nah, akhirnya dalam perjalanan hidupnya dia melihat seorang pertapa suci ya. Dikisahkan pertapa suci ini kalau menurut cerita adalah seorang dewa yang turun ke bumi ya untuk membuka pintu lah ya, membuka pintu kesadaran Siddhartha kecil ini sehingga tergerak ingin mengikuti jejak sebagai seorang pertapa ya. Karena di tradisi di zaman India saat itu adalah banyak pertapa-pertapa ya, itu sudah biasa untuk mencari obat kebahagiaan ya, obat yang mengatasi penderitaan itu sudah ada di zaman Sang Buddha. Jadi pertapa-pertapa itu mereka bermeditasi di hutan ya. Karena keyakinan saat itu adalah dengan cara seperti itu bisa terbebas dari duka ya, penderitaan. Nah, Sang Buddha ya ketika masih si pangeran itu tergerak ya untuk mengikuti jejak pertapa suci tersebut ya. Akhirnya terjadilah istilahnya terdorong hatinya untuk mengikuti jejak sebagai seorang pertapa ya, bermeditasi, bersemedi di hutan ya, sampai segala cara dia pun sudah berguru ya, berguru ke guru-guru meditasi di kala itu yang sudah luar biasa juga ya, sudah tinggi kemampuan meditasinya pun tidak, meskipun ilmunya sudah dipraktekkan sedemikian rupa, sudah dicapai oleh guru kita ketika menjadi pertapa Gotama ya, ternyata itu pun belum bisa membebaskan manusia dari duka atau penderitaan ya. Akhirnya setelah mempraktekkan salah satu praktek yang sangat keras ya, bertapa menyiksa diri, karena di zaman tersebut dikatakan bahwa seseorang bisa terbebas dari penderitaan duka ini kalau tidak terikat kepada jasmaninya, tidak terikat kepada indrianya. Ya, ajaran di kala itu dikatakan bahwa manusia bisa mengalami duka ya karena terikat oleh objek yang ada di luar ya. Objek yang ada di luar artinya apa? Mata ketika melihat sesuatu ya, misalnya melihat makanan ya, contoh yang mudah lah ya. Makanan enak banget ya misalnya. Kita kepengen banget kan makan itu ya, karena mata melihat ya. Muncul keserakahan, loba kan. Nah, loba ini kan dikatakan menyebabkan duka, penderitaan. Jadi yang dilakukan apa? Dikala itu mata ini harus dikekang ya. Tidak boleh sampai melihat objek tersebut ya. Demikian juga telinga, dikatakan telinga mendengar suara-suara yang indah dari luar ya, suara-suara merdu. Menyebabkan kita melekat ya, menyebabkan kita ingin menikmati suara tersebut. Muncul namanya loba kan? Keserakahan, keinginan yang kuat terhadap objek di luar. Sehingga apa yang dilakukan? Menurut kepercayaan saat itu, telinga ini harus dikekang ya, tidak boleh sampai dia mendengar ya, objek luar. Sehingga apa yang dilakukan? Penyiksaan diri ya. Bahkan dikatakan makan pun saat itu dikatakan bisa sebagai loba ya. Sehingga praktek penyiksaan diri sampai tubuh pertapa Gotama kurus kering ya. Hampir meninggal karena tidak makan. Nah, itu praktek-praktek keras di kala itu yang katanya dikatakan mengekang indriawi ya, mengekang objek mengekang indria kita supaya menikmati objek yang di luar itu tidak terjadi ya. Sehingga dilakukan penyiksaan diri terhadap indria-indria ya. Nah, ternyata
itu bukan praktek yang benar, ya. Praktek penyiksaan diri ini pun tidak bisa membawa kepada kebahagiaan sejati. Sehingga yang dilakukan guru kita apa? Jalan tengah, ya. Nah, kita pernah dengar istilah jalan tengah, hidup yang seimbang, ya. Tidak sampai menyiksa diri sedemikian sampai parah sekali ya, penyiksaan diri, objek-objek indera dikekang semua ya, jasmani semua. Nah, jadi tengah-tengah ya, tidak terlalu menikmati kemewahan duniawi ya, terlalu terikat dengan kesenangan ya. Ya, kalau kita di zaman sekarang kan lebih condong ke kesenangan duniawi ya. Kita mata ingin dipuaskan, telinga ingin dipuaskan ya. Makanan ya lewat mulut kita ingin dipuaskan ya. Jasmani kita ingin sensasi-sensasi ya yang indah ya, yang menyenangkan, tidur di tempat yang mewah misalnya yang nyaman. Nah, jadi dua sisi ini, satu adalah menuju kesenangan duniawi, satu yang menuju ke praktek penyiksaan diri. Nah, ini dihindari oleh Pertapa Gotama, dia mengambil namanya jalan tengah ya. Jalan tengah itu artinya hidup yang seimbang ya. Hidup yang seimbang, yang tidak terbawa kepada kenikmatan duniawi. Artinya apa? Ketika kita makan misalnya lewat indera lidah ya, mulut, kita menyadari kita sedang makan ya. Jangan sampai terikat muncul loba, keserakahan. Pada waktu melihat objek-objek yang indah pun jangan sampai terbawa sampai wah gitu ya. Nah kan ada ya orang-orang tertentu, wah kayak gimana gitu. Nah itu harus munculkan kesadaran. Pada waktu mendengar, menikmati musik misalnya ya, harus ada kesadaran di sana bahwa jangan sampai terlalu melekat ke sana ya. Jadi hidup yang seimbang. Nah praktek jalan tengah inilah yang dipraktekkan oleh Pertapa Gotama ya, sehingga pada akhirnya bisa mencapai pencerahan sempurna ya. Nah ketika pencerahan sempurna terjadi, artinya apa? Tidak akan terlahir kembali dimanapun ya. Jadi kepercayaan bahwa kita sebagai makhluk ini terus berputar di 6 alam kehidupan ya, di 30 alam kehidupan ya, terutama 30 alam ya, 31 alam kehidupan kita punya ya. Nah, itu kan kita terus berputar ya di alam kehidupan ini ya, baik terakhir sebagai manusia, di alam yang lebih tinggi maupun di alam yang lebih rendah. Itu kita terus mengalaminya. Sehingga tujuan akhir kita adalah terbebas dari samsara ini, ya. Terbebas dari roda samsara ini, dan itulah yang dicapai oleh guru kita Sang Buddha. Sehingga ketika itu bisa dicapai, obat penderitaan pun sudah ditemukan ya. Tidak mengalami lagi yang namanya tua, sakit, mati ya. Kelahiran lagi, mengalami lagi tua, sakit, mati dan seterusnya ya. Itu tidak dialami lagi. Jadi sudah selesai ya. Sudah selesai, tidak terlahir di mana lagi. Dan kondisi seperti ini memang sulit dijelaskan kalau kita belum mencapainya ya. Belum mencapai kesucian tersebut ya. Belum mencapai pembebasan tersebut. Jadi kita hanya bisa mengatakan itu adalah satu kondisi di mana tidak ada lagi kelahiran kembali. Ya. Atau kita katakan itu adalah kebahagiaan yang sejati, ya, kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan yang mutlak, ya, nibbana atau nirwana. Jadi itu yang ingin kita capai sebagai seorang umat Buddha, ya, mengikuti jejak Buddha, bisa bahagia secara sempurna, ya. Jadi bukan kebahagiaan duniawi, ya, menikmati objek-objek indriawi, ya, bukan kebahagiaan surgawi, ya, di alam-alam surga. Tetapi kebahagiaan tertinggi ya, kebahagiaan sejati, kebahagiaan nirwana ya atau nibbana. Nah, berbicara secara kontekstual di kehidupan sekarang, ya meskipun itu adalah tujuan akhir, tetapi saat ini adalah kita sebagai manusia ya, khususnya sebagai perumah tangga ya. Tentu saja kita tidak bisa hidup kalau tidak ada kebahagiaan ya, tidak ada kebahagiaan secara duniawi. Dan Sang Buddha juga meskipun dia memiliki ajaran tertinggi ya untuk pencapaian kesempurnaan nirwana, tapi dia juga mengajarkan kepada perumah tangga adalah kebahagiaan-kebahagiaan duniawi
yang bisa dicapai sebagai seorang perumah tangga ya. Artinya kita tidak mengikuti jalan samana atau mengikuti jalur biku atau bikuni ya misalnya. Tetapi kita perumah tangga, kita masih ada tanggungan hidup ya untuk keluarga kita, sehingga kita tidak bisa abaikan kehidupan duniawi ya. Nah, berbicara mengenai kebahagiaan duniawi sebagai perumah tangga, Sang Buddha katakan ya bahwa ada 4 kebahagiaan ya yang bisa dicapai sebagai seorang perumah tangga supaya bisa mengalami apa yang disebut dengan bahagia ya. Apa saja itu? Kebahagiaan duniawi ini yang pertama adalah kalau kita memiliki harta ya, harta kekayaan untuk menghidupi keluarga kita ya. Kita harus memiliki harta kekayaan ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah kita bisa menggunakan ya atau mengelola harta kekayaan ini dengan benar ya. Jangan sampai kita sudah susah payah bekerja ya, mengumpulkan kekayaan, ternyata karena satu hal ya, kekayaan ini harus lenyap ya, harus hilang. Entah karena bencana alam ya, karena kecurian misalnya, karena mengikuti investasi misalnya sekarang kan ya, kena penipu ya. Itu ujung-ujungnya adalah karena kita memiliki lobah ya, keserakahan. Misalnya kita ingin, wah ada penawaran bunga tinggi misalnya ya, bunga tinggi di luar kewajaran. Kita tahu ini tidak secara logika kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oh bisa, tetapi karena kita memiliki loba ya, keinginan, keserakahan kita akhirnya ikut gitu ya. Karena mungkin teman kita atau siapa kita, woi benar mereka dapat ya, bunganya tinggi, misalnya berapa persen ya, bisa duitnya bisa jadi 2 kali lipat dalam waktu singkat gitu kan. Akhirnya kita tergiur, kita ikut. Nah, ternyata ujung-ujungnya hilang juga ya, habis juga uang kita kena tipu ya. Nah, itu artinya kemampuan kita mengelola harta ini kurang gitu ya. Kemampuan pengendalian dirinya kurang. Begitu loba muncul, kita terbawa arus duniawi. Nah, ini yang Buddha katakan bahwa kita harus bisa mengelola kekayaan, harta kekayaan kita dengan baik ya. Berusaha mengelola harta kekayaan ini dengan baik. Nah, yang pertama tadi kan berusaha mengumpulkan harta kekayaan ya, dengan cara yang baik tentunya ya. Yang kedua mengelola atau bisa menggunakan harta ini di jalan yang benar ya, dengan cara yang benar. Lalu yang ketiga adalah kebahagiaan kalau kita tidak punya hutang ya. Kalau punya hutang itu berat loh ya, menderita loh, sulit tidur ya, apalagi ditagih terus ya misalnya ya, rasanya tidak bahagia ya. Sehingga Sang Buddha pun menyarankan, menganjurkan kita berusahalah hidup sedemikian rupa sebisanya tidak memiliki hutang ya. Karena memiliki hutang itu tidak bisa bahagia, sulit bahagia ya. Karena kita merasa ada beban ya, sehingga kadang sulit tidur lah, stres lah apa ya. Itu karena kita punya beban masalah kehidupan. Ya salah satunya mungkin karena hutang ya, itu juga bisa ya. Lalu Sang Buddha katakan satu lagi kebahagiaan, ini yang kebahagiaan yang lebih baik ya. Kebahagiaan karena kita mengenal dharma ya, dan kita berbuat sesuai dengan dharma ya. Kita artinya kita mengikuti ajaran Sang Buddha, ya kita berbuat kebaikan ya, sesuai ajaran Sang Buddha. Kenapa Sang Buddha menekankan ini? Karena dengan kita mempraktekkan ajaran Buddha, itu otomatis suatu hari nanti ya buahnya pasti akan baik ya. Karena kita tanam sebab yang baik, kita akan terima buah atau hasil yang baik, yaitu kebahagiaan di masa mendatang. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia, 4 hal ini secara duniawi ya, kita berusaha bisa punya harta, bisa menggunakannya dengan baik, terbebas dari hutang, dan kita bisa berbuat sesuai dengan ajaran Buddha ya. Nah selanjutnya, berbicara tentang kebahagiaan duniawi, Sang Buddha juga mengajarkan kita sebagai perumah tangga ya, 4 hal lagi ya, 4 hal lagi. Sorry, bentar.
Ya, eh, tadi kan sudah disampaikan kita 4 hal yang pertama tadi, bagaimana kita bahagia itu kalau memiliki harta, ya. Bahagia itu kalau kita bisa menggunakan atau mengelola harta kita, ya, kekayaan kita bisa digunakan dengan baik, lalu bebas dari hutang dan kita bisa berbuat sesuai dengan ajaran Buddha, ya. Berikutnya adalah Buddha mengajarkan kita bagaimana caranya bisa mempertahankan kebahagiaan, ya. Bisa mempertahankan kebahagiaan, bisa memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan ini, ya. Bisa memperoleh kekayaan di dalam kehidupan ini secara duniawi, ya, sebagai perumah tangga. Yang pertama adalah dengan cara kita dalam berusaha atau bekerja rajin dan bersemangat, ya. Ini ajaran Buddha, ya. Jadi bukan pribadi saya sendiri, tetapi memang diajarkan Sang Buddha bahwa untuk bisa memperoleh harta kekayaan atau kesejahteraan secara duniawi, kita harus punya yang namanya rajin, ya, rajin dan semangat. Itu yang modal awal, ya. Kalau orang tidak punya semangat bekerja misalnya, tidak tekun, ya, tentu susah, ya, bisa mencapai apa, ya, bisa memperoleh kekayaan, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang tidak kalah penting, kita harus bisa berhati-hati, ya, punya kewaspadaan, ya, hati-hati di dalam menjaga kekayaan kita yang sudah kita peroleh dengan susah payah, ya. Kayak tadi kan, kalau sampai kena penipuan atau sampai kita terlalu apa ya, boros, ya, atau ketidakmampuan kita mengendalikan diri, itu harta kekayaan bisa habis, ya. Istilahnya apa ya, besar pasak daripada tiang, ya. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu bahaya, ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita agar selain rajin dan bersemangat, itu yang pertama, ya, kita juga harus berhati-hati menjaga kekayaan yang sudah kita peroleh. Termasuk dalam hal ini adalah penyakit, ya. Penyakit itu tidak melulu karena karma dari masa lalu, ya. Tapi bisa juga karena karma yang kita perbuat di kehidupan sekarang. Karena tidak menjaga kesehatan kita, ya. Kita konsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan penyakit. Kita kurang menjaga protokol kesehatan kita, ya, sehingga kita bisa terkena penyakit. Dan ketika kita sakit, otomatis biasanya, ya, kalau nggak ada asuransi, ya, itu pasti pengeluarannya besar, ya. Itu biaya untuk kesehatan itu sangat besar, ya. Apalagi kalau sampai operasi, wah itu besar sekali. Kita sudah mengumpulkan banyak kekayaan pun bisa habis hanya untuk penyakit, mengobati penyakit, ya. Nah, itu makanya Sang Buddha katakan selain rajin dan bersemangat, kita harus berhati-hati, ya, berusaha berhati-hati dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki teman-teman yang baik, ya, atau kalyanamita. Ya, pernah dengar istilah ini, ya, kalyanamita. Kita harus memiliki teman-teman yang baik yang mendukung kita untuk melakukan kebajikan, ya. Jadi kalau teman-teman sekitar kita kebanyakan punya apa ya, pikiran, ucapan, perbuatannya kurang baik, kita bisa terbawa loh, ya. Diajak ini, diajak itu, ya. Misalnya kalau kita punya teman seorang penjudi, ya, seorang pemboros, seorang penipu atau seorang pemabuk, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang kelakuannya kurang baik seperti itu, kita bisa terbawa, diajak, ya. Diajak akhirnya kita melakukan banyak pelanggaran dharma, ya, perbuatan-perbuatan buruk. Itu menyebabkan kehidupan kita di masa mendatang jadi kurang baik, ya. Karena kan bibitnya kurang baik, akibatnya tidak akan baik. Jadi yang baik apa? Kita harus memiliki teman-teman yang baik yang mendukung kita di dalam berbuat kebaikan, ya. Kalau kita memiliki banyak teman yang kurang baik, sebaiknya dikurangi, ya, interaksinya, ya. Dikurangi bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ya, bukan karena apa-apa, ya, karena kita bisa terbawa arus, ya. Sehingga yang rugi bukan mereka, kita sendiri yang rugi karena kita bisa terbawa arus, ya. Tapi kalau kita punya teman-teman yang baik, ya, yang mempraktekkan sila, ya, praktekkan dharma, ya, kita bisa ikut, apalagi kita bisa ikut berlatih gitu, ya. Ya, karena teman, ya, diajak juga kan. Nah, itu kalyanamita ini sangat penting menentukan kebahagiaan kita di masa mendatang, ya.
Jadi kalau kita punya teman-teman yang baik, yang mendukung kita dalam kebaikan, itu lebih mudah kita melakukan kebaikan. Ya, karena ada yang mengingatkan, ada yang mengajak dalam kebaikan. Itu kan untuk kita sendiri ya. Bibit baik yang kita tanam, kita akan petik di kemudian hari. Nah, lalu satu lagi adalah yang diajarkan Sang Buddha adalah untuk mencapai kebahagiaan duniawi sebagai perumah tangga adalah memiliki hidup yang seimbang, ya, jalan tengah. Hidup yang seimbang, tidak terlalu mewah, ya, tidak terlalu menyiksa diri, ya, tengah-tengah saja, hidup seimbang. Hidup seimbang itu artinya apa? Hidup sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan apa yang kita mau, ya. Kalau mengikuti keinginan apa yang kita mau, itu tidak akan ada habisnya. Berapapun harta kekayaan yang kita miliki tidak akan cukup untuk memuaskan keinginan kita, ya. Kita ingin itu, ingin ini, banyak sekali yang kita inginkan. Kalau kita hidup hanya mengikuti keinginan kita, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipuaskan keinginan itu. Keinginan akan terus ada, ya. Sehingga kalau kita hidup hanya mengikuti keinginan makan, ya, keinginan kenyamanan, ya, keinginan melihat sesuatu yang indah, ya, keinginan menikmati hiburan musik, ya, melalui telinga kita, bisa dibayangkan apa yang akan kita lakukan, ya. Mata ingin dipuaskan, ya. Kita mau keliling dunia, ya, misalnya, ya, karena keinginan. Itu kan banyak biaya yang harus kita habiskan. Menikmati hiburan, ya, hiburan di luar sana banyak sekali, ya. Nah, memboroskan kekayaan. Makan, ya, kita ingin makan yang enak-enak, nikmat, mewah-mewah, ya. Itu juga biayanya besar, ya. Apalagi di restoran yang bintang 5 misalnya, ya. Nah, bukannya tidak boleh, ya, tapi di dalam ajaran Sang Buddha kita hidup seimbang, ya. Artinya hidup dalam kadar yang sewajarnya, ya. Jadi hidup seimbang ini artinya hidup, ya, boleh dikatakan juga sebagai hidup sederhana. Hanya memenuhi kebutuhan kita saja, terutama kebutuhan. Kurangi keinginan-keinginan tadi, ya, dikurangi. Ya, karena kita menganggap kebahagiaan kita itu bisa kita peroleh kalau kita memuaskan keinginan kita, ya. Tetapi Sang Buddha sendiri sudah melihat lebih jauh bahwa keinginan itu tidak pernah bisa dipuaskan, ya. Seberapa besar pun kita punya keinginan ingin memuaskan nafsu indriawi kita, ya, lewat mata, telinga, mulut kita dan jasmani kita ingin dipuaskan, ya, itu tidak akan pernah terpuaskan, ya. Kebahagiaan duniawi yang diperoleh melalui pemuasan indria ini itu tidak akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, tetapi justru akan menyebabkan penderitaan, ya, menyebabkan duka, ya, baru muncul. Artinya apa? Ketika kita tidak punya kemampuan untuk memuaskan indria tersebut, kita menderita, ya. Pengen makan enak, makan di hotel, makan di restoran mewah, tetapi tidak ada uang misalnya, ya. Pengen jalan-jalan keliling dunia, ingin memuaskan keinginan kita, tapi kita tidak punya kemampuan, ya. Kita pengen tidur di tempat yang mungkin nyaman, mewah, ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Kita menderita. Nah, itu yang dikatakan kenapa kok itu kan bahagia, kenapa bisa menderita? Karena itu tadi, ya, karena kemelekatan kita muncul. Ingin terjadi lagi sesuatu yang menyenangkan terhadap apa yang kita pernah alami di masa lalu yang menyenangkan, ya. Kita pernah menikmati sesuatu yang menyenangkan, lalu kita ingin itu terjadi lagi, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi keinginan tersebut, muncul duka, ya. Sehingga Sang Buddha mengajarkan kita belajar pengendalian diri, ya, jalan tengah. Sehingga ketika sesuatu duka itu muncul, ya, kita bisa tetap bahagia, ya. Nggak ada ini, nggak ada itu, ya tidak apa-apa, tetap bisa bahagia. Itu tujuan sebagai siswa Sang Buddha, ya. Hidup seimbang, jalan tengah. Hidup sederhana, terutama hanya mengikuti kebutuhan kita, ya. Kebutuhan kita itu tidak banyak, ya, sebenarnya, ya. Yang banyak itu keinginan. Makan pun sebenarnya kalau kita bukan seorang yang ini, ya, sederhana sekali bisa, ya, kita makan, ya. Dan kebutuhan untuk makan itu sebenarnya tidak mahal, ya.
Yang mahal itu adalah keinginan, ya. Kita ingin makan sesuatu yang mahal, yang enak. Padahal makanan sederhana pun ada, ya, bisa kita makan dan kita peroleh dengan yang murah sekalipun, ya. Dan itu pun menyehatkan, ya. Nah, itu yang diajarkan guru kita Sang Buddha untuk hidup seimbang, hidup sederhana, hanya berusaha memenuhi kebutuhan kita, ya. Jadi sebenarnya tidak sulit. Tapi yang bikin sulit itu adalah karena kita punya keinginan terlalu besar, ya, terlalu banyak, dan kita tidak mampu mengendalikannya, ya. Itu saja penyebab kita mengalami duka. Hidup kita terasa tidak bahagia karena ketidakmampuan kita itu tadi. Lalu bagaimana caranya supaya bisa memampukan diri, ya, dalam pengendalian diri? Jawabannya latihan, nggak ada cara lain, ya, berlatih. Misalnya sebenarnya kita sudah diajarkan guru kita Sang Buddha cara berlatihnya, ya. Ada 3 yang utama, ya, di dalam jalan mulia beruas 8, ya. Sebagai praktek jalan tengah kan ada 8 ruas, ya. Nah, itu dikelompokkan dalam 3 besar. Sila, samadhi, dan panya, ya. Sila ini yang awal, ya. Sila ini yang awal. Minimal sebagai umat Buddha kita berusaha praktek 5 sila, ya. 5 sila ini bukan tujuannya kita praktek 5 sila lalu Sang Buddha memberikan kita surga, ya, enggak seperti itu, ya. Tapi Sang Buddha sendiri melihat bahwa dengan menjalankan 5 sila ini hidup kita di masa depan terjamin kebahagiaannya, ya. Misalnya yang pertama, tidak melakukan pembunuhan, ya, tidak membunuh makhluk hidup. Kenapa guru kita Sang Buddha mengajarkan itu? Karena Sang Buddha melihat bahwa orang-orang yang saat ini mengalami penyakit, ya, yang tidak sembuh-sembuh, banyak penyakit, hidupnya menderita secara jasmani, usianya baru masih muda sudah pergi misalnya, ya, sakit-sakitan karena kehidupan lalunya banyak melanggar sila pertama ini, ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan jalankan sila pertama ini supaya hidup kita sehat, ya, panjang usia, ya, dan secara jasmani juga sehat, ya, bahagia, ya kan? Tujuannya kan bahagia juga, ya. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran sila kedua, ya, dalam Pancasila Buddhis, ya, tidak mengambil barang yang bukan milik kita, termasuk korupsi, ya. Korupsi itu melanggar sila kedua loh, ya, mengambil uang yang bukan milik kita, mungkin uang itu bukan milik orang lain atau milik organisasi, ya, atau pokoknya bukan milik kita. Itu bahaya, ya. Apalagi kalau korupsi sampai jumlahnya nggak karuan, ya. Kan banyak, ya, pejabat-pejabat yang begitu menjabat, muncul, lobanya muncul, ya. Ada kesempatan mendapatkan uang besar, kan. Siapa yang tidak mau gitu, kan. Tapi kalau dia mengerti Dharma itu akibatnya luar biasa, ya. Kenapa di kehidupan sekarang banyak orang, ya, ada orang-orang yang terlahir di kolong jembatan misalnya, ya. Tidak hidupnya mengemis, itu bisa jadi masa lalu dia punya banyak hutang, ya, hutang karma yang kedua ini, sehingga dia harus mengalami hal-hal demikian. Tuh, sampai kehidupan dia mungkin sepanjang kehidupan sekarang belum tentu bisa sejahtera, ya, bahkan harus ikut lagi, ya, terlahir lagi sebagai manusia atau sebagai apa di kehidupan mendatang, mengalami lagi, ya, kemerosotan secara duniawi, ya. Nah, itu karena pelanggaran sila kedua. Kenapa saat ini kita bisa mengalami kedukaan, ya, kemalangan? Kita pasti punya hutang karma di masa lalu, ya. Mungkin kita pernah mencuri atau melakukan mengambil barang bukan milik kita. Kita harus menanggung akibatnya. Kehidupan sekarang mengalami kedukaan, kehilangan, ya. Kita kan tidak pernah tahu, ya, di masa lalu kita pernah berbuat apa, ya. Bisa jadi kita melanggar sila kedua juga, kan. Terlalu banyak sehingga hari ini kehidupan sekarang kita kok ada, ya, orang-orang tertentu sering kehilangan handphone, sering kehilangan ini itu, ya, punya barang sebentar rusak, ya kan, ya, itu dah karena pernah merugikan, ya, melanggar sila kedua ini. Lalu sila ketiga, Sang Buddha anjurkan kita menjalankan sila ketiga ini bukan karena Sang Buddha ingin kita supaya kita dikasih surga gitu, enggak, ya. Jadi sila ketiga ini buat kita juga, pilihan buat kita mau menjalankan atau tidak, ya. Kenapa kehidupan sekarang ini ada orang terlahir cacat secara seksual, ya, perilakunya
Ya, kalau pria kan harusnya perilakunya pria ya. Ini kebalikannya ya, atau sebaliknya ya, wanita berlaku seperti pria. Ya, atau dia punya cacat secara jasmani, seksual kan? Nah, atau dia kehidupan sekarang hidupnya selalu kesepian. Ya, ada orang-orang ya mengalami kesepian hidup ya. Mungkin ya mungkin ditinggal ya pasangannya gitu kan. Atau dia merasa menderita gitu ya. Karena dia pernah menyebabkan orang lain menderita juga, menyebabkan pasangannya juga menderita dengan melanggar sila ketiga ya, melakukan perzinahan ya. Jadi melakukan perzinahan sehingga dia karena melanggar sila ketiga ini menyebabkan pasangannya menderita ya, kesepian, sedih ya, banyak penderitaan, dia harus membayar hutang tersebut di kehidupan sekarang ya. Jadi Sang Buddha menekankan kita menjalankan sila ketiga ini untuk kebahagiaan kita juga. Lalu yang keempat, ya dalam Pancasila Buddhis tidak berbohong ya. Nah, ini juga agak sulit ya bagi orang-orang tertentu ya. Tidak berbohong, kenapa? Kenapa di kehidupan sekarang itu ada orang yang usaha apapun misalnya, sulit suksesnya, ya. Sulit suksesnya. Mau usaha ini gagal, usaha ini gagal ya, usaha itu gagal. Mau melamar kerja, udah melamar kemana-mana susah dapat kerja, ya. Karena di kehidupan lalunya banyak melakukan perbuatan buruk melalui ucapan, ya, terutama berbohong. Sehingga dia menjadi orang yang sulit dipercaya, ya. Ketika orang menjadi sulit dipercaya, usahanya pun akan sulit ya. Kita tahu ya kalau yang pernah kita berusaha, kalau kita tidak bisa menjaga kepercayaan ya, tidak bisa menjalin kerjasama ya, menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis kita ya, itu akan sulit ya untuk berhasil. Karena orang akan mencap kita ini penipu misalnya ya, ini orangnya nggak jujur gitu kan. Nah, kita akan sulit. Jadi kenapa kehidupan sekarang kalau sulit untuk sukses ya, itu bisa jadi kita melanggar sila keempat ini. Makanya Sang Buddha tidak ingin kita melanggar sila keempat nih. Berusaha menjaga ucapan kita, ucapan yang benar ya. Tapi tentu saja ucapan benar ini harus disertai dengan kebijaksanaan ya. Kalau misalnya kita jujur ya, tetapi tidak bijaksana, kita bisa mencelakai orang lain ya. Ya, kadang-kadang kan gitu ya. Kita jujurnya terlalu polos, tapi harus ada kebijaksanaan di sana. Ya, yang penting adalah niatnya, tujuannya apa. Ya, itu harus kita jaga. Sila keempat ini. Lalu sila kelima adalah menghindari minuman ya atau zat-zat terlarang ya yang memabukkan, menyebabkan lemahnya kesadaran. Kenapa? Supaya kita tidak terlahir sebagai orang yang dungu ya atau bodoh, tidak bijaksana. Ada loh orang-orang terlahir sebagai orang idiot ya, kemampuan mentalnya ya kita bisa lihat secara mentalnya ya, mungkin bahkan gangguan kejiwaan ya. Mau belajar dharma juga susah karena tidak mampu memahami, bahkan dharma yang sederhana pun dia tidak bisa mengerti ya. Kebodohan ya, itu karena pelanggaran sila kelima, menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi Sang Buddha ingin kita menjadi orang-orang yang punya kebijaksanaan ya, kemampuan bisa memahami dharma, bisa mengerti dharma ya. Jadi sila kelima ini penting untuk dipraktekkan juga ya. Ini terutama 5 sila ya, berumah tangga. Dan kalau mampu ya, kalau mampu kita tambahkan 3 sila lagi ya. Jadi 8 sila, 8 aturan yang kita biasa sebut atas sila. Dan seringkali umat Buddha itu praktekkan pada waktu hari-hari uposatha ya. Uposatha itu pada waktu Ceit dan Capku ya. Tanggal 1 dan 15 lunar. Boleh juga ditambahkan pada tanggal 8 dan 23 ya. Jadi sebulan bisa 4 kali. Atau pada waktu-waktu tertentu ya semampunya saja. Ya. Kalau bisa sebulan menyambut Waisak kayak sekarang kan ada ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, itu tempat kita, cara kita berlatih. Ya. Nah, 3 sila tambahan ini apa? Ya. Sila keenam adalah tidak makan setelah tengah hari. Ya. Jadi setelah makan siang tidak lagi makan malam. Ya. Minum masih boleh ya. Jadi pokoknya tidak mengenyangkan. Jadi malam tidak makan lagi. Tujuannya apa?
belajar pengendalian diri melalui jasmani. Ya. Karena kalau tidak makan kan bagi orang-orang pemula kan pasti lapar ya malam ya. Nah, itu adalah latihannya. Tujuannya apa? Ya, mengurangi kemelekatan terhadap makan ya, kemelekatan terhadap kepuasan jasmani. Ya, itu latihannya di sana. Ya, tidak makan setelah siang hari ya. Jadi setelah makan siang, misalnya kita makan siang jam 12, nah atau ya sebelum jam 12 kita sudah makan ya. Setelah itu tidak makan malam lagi. Nah, itu latihannya di sana. Kan biasanya akan muncul rasa lapar ya, terutama yang masih pemula. Nah, itu latihannya. Bisa nggak kita mengendalikan indera kita untuk makan ya, melalui mulut, ya, mengatasi rasa lapar. Nah, itu sila ke-6. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan kita mengendalikan diri, ya, sila ke-6 ini. Terutama kepuasan lidah ya, makan, lapar. Lalu yang ketujuh. Ketujuh ini terkait dengan indera-indera lainnya ya. Mata tidak melihat hiburan ya, tidak menonton hiburan, menonton pertunjukan, tari-tarian ya, nyanyian ya. Telinga tidak mendengar ya, suara-suara yang menyenangkan kayak misalnya musik ya, hiburan ya. Termasuk lagu-lagu itu kan kita senang biasanya ya. Nah, itu pengendalian diri ya lewat mata, telinga, mulut juga sama ya, tidak ikut bernyanyi ya, menikmati nyanyian-nyanyian. Ya, tidak bersenandung gitu kan, lagu gitu ya. Nah, apalagi tubuh jasmani ya. Biasanya wanita nih tidak menggunakan kosmetik ya, tidak menggunakan perhiasan, wangi-wangian ya. Nah, itu pengendalian melalui jasmani. Ya, jadi indera mata, telinga, ya, mulut dan jasmani. Itu di sila ke-7 itu. Ya, pengendalian diri. Berpuasa di dalam agama Buddha ya seperti itu ya, atas sila. Lalu yang terakhir ada yang ke-8 itu tidak ditidur di tempat yang mewah ya, tinggi. Nah, jadi biasanya kan zaman dulu ya, mereka itu raja-raja atau apa, mereka tidur di tempat yang mewah, tinggi kan, supaya nyaman. Kalau zaman sekarang mungkin apa ya, ya pokoknya yang besar ya, yang nyaman gitu kan. Nah, kita berusaha tidak tidur di tempat-tempat yang terlalu nyaman ya. Karena kita untuk pengendalian diri melalui jasmani ya, kenyamanan. Lagi-lagi indria kita dikendalikan. Jadi 8 latihan ini yang ya 3 latihan terakhir ini yang lebih ke pengendalian diri seluruh indera ya. Itu kalau yang pertama kan tidak membunuh, tidak mencuri lewat jasmani ya. Tidak asusila lewat jasmani juga kan. Tidak yang berbohong lewat ucapan ya, tidak bermabuk-mabukan ya juga sama ya, lewat mulut kan. Nah, 3 sila terakhir ini yang seluruh indera ya, kena semua ya, mata, telinga, mulut, jasmani semua ya. Jadi 8 sila ini, 8 latihan ini tujuannya untuk kemampuan kita ya. Kalau 5 sila pertama supaya tidak mengalami penderitaan ya, hanya kebahagiaan yang kita peroleh. 3 sila terakhir itu menguatkan kita ya, biar punya kemampuan pengendalian diri. Sehingga ketika duka datang, ketika penderitaan datang, ketika masalah-masalah kehidupan datang, kita mampu menghadapinya dan tetap bahagia. Ya, itu tujuan latihannya. Nah, itu baru bicara tentang sila ya. Ya, baru bicara tentang sila. Nah, yang kedua adalah samadhi ya. Samadhi. Samadhi ini lebih ke pikiran ya. Pengendalian lewat pikiran. Kalau tadi pengendalian seluruh indria, sekarang samadhi itu pengendalian lewat pikiran. Ya, samadhi. Pengendalian lewat pikiran ini gimana maksudnya? Ini sulit ya. Kalau sila kita kurang kuat, meditasi sulit menjadi maju ya. Banyak rintangan. Kayak tadi misalnya kita duduk secara, kita kalau mau meditasi kan duduk ya. Baru sebentar ya, sudah kesemutan kan gitu ya. Nah, apakah pikiran kita bisa menerima kesemutan tersebut ya, rasa sakit yang muncul, entah di pinggang, entah di punggung ya, entah di leher atau di mana, itu kan akan muncul tuh duka ya kan, penderitaan pada waktu meditasi. Secara fisik akan muncul.
Apakah kita bisa mengendalikan itu? Ya, kalau kita terbiasa praktek sila, terutama 8 sila, kemampuan pengendalian diri, ya, kemampuan menerima duka akan meningkat. Sehingga pada waktu meditasi kita bisa menerima kenyataan, ya, kenyataan hidup, masalah yang sedang terjadi yang ada di hadapan kita. Saat ini pada waktu meditasi adalah masalah fisik, ya, kaki pegal, ini siapa. Nah, itu latihannya, ya, lebih sulit, ya, meditasi. Itu baru rintangan secara jasmani, ya. Nah, kalau rintangan secara jasmani sudah bisa diminimalkan, ya, artinya sudah mulai bisa, ya, sakit ya sudah, ya, sakit gitu kan, bisa diterima. Jangan sampai muncul istilahnya penolakan gitu, ya, kebencian terhadap rasa sakit yang muncul, sudah mulai bisa, ya, seimbang lah, ya. Artinya, ya, sudah bisa menerima. Nanti pelan-pelan dia akan muncul yang lebih sulit lagi, rintangannya adalah rintangan melalui pikiran, ya. Karena pada waktu meditasi, rintangan melalui pikiran itu paling sulit dikendalikan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, berarti kita sudah jadi Buddha gitu, ya. Nah, itulah memang sulitnya pengendalian lewat pikiran. Baru meditasi sebentar, pikiran sudah mulai ke masa depan, ya. Mungkin mikirkan rencana-rencana mau ngapain gitu, ya. Ke depan mau apa gitu, ya. Atau justru kecemasan yang muncul, kekhawatiran. Aduh, bagaimana kalau misalnya keluarga saya begini, ya, apa yang harus saya lakukan, kan gitu, ya. Kadang-kadang pikiran ke masa depan, kekhawatiran, kecemasan tentang hal-hal yang belum terjadi, tapi sudah kita khawatirkan. Nah, itu latihannya pada waktu meditasi. Begitu muncul pikiran itu, kembalikan kepada napas misalnya, ya. Balik lagi bahwa saat ini sedang meditasi, ya, napas. Pikiran itu lepaskan, ya, kembali ke napas. Atau kadang-kadang bisa juga pikiran ke masa lalu, ya, mengingat hal-hal yang sudah terjadi, ya. Kita menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Kenapa dulu begini, harusnya saya begitu misalnya, ya. Atau aduh, dulu harusnya saya bisa membahagiakan keluarga misalnya, tapi ternyata tidak bisa. Kita menyesali, ya. Menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Ya, atau mengingat sesuatu di masa lalu yang menyenangkan dan kita ingin lagi itu terjadi. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Nah, tugasnya kita pada waktu praktek meditasi adalah begitu pikiran-pikiran itu muncul, ya, seperti monyet, ya, lompat sana sini ke masa depan atau ke masa lalu. Tugas kita cuma satu, munculkan kesadaran ke momen saat ini, di sini, ya. Jadi kembalikan ke napas objeknya. Perhatikan napas, nanti akan muncul lagi tuh, ya, rintangannya tiba-tiba muncul lagi, pikiran lagi entah kemana, ya. Begitu kita munculkan kesadaran, balik lagi ke napas. Itu prakteknya meditasi. Teorinya sesederhana itu, ya, tapi prakteknya kalau kita jarang praktek akan semakin sulit, ya. Orang-orang yang sudah sering praktek aja masih banyak, ya, yang mengalami kesulitan, ya, karena memang namanya pikiran itu luar biasa sulit, ya, dikendalikan. Tetapi yang utama adalah coba jasmaninya dulu, ya. Fisiknya kita bisa dikendalikan dulu terhadap rasa sakit, ya. Bisa dikendalikan dulu, bisa menerima dulu, baru mulai masuk ke pikiran, ya. Atau sambil jalan, ya, boleh keduanya dipraktekkan, praktek pengendalian diri melalui jasmani dan pikiran kita dikendalikan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak Buddha, ya, menjadi bahagia seperti Buddha, kita bisa mempraktekkan hal-hal tersebut, ya. Praktek sila dan praktek samadhi, ya, termasuk kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada waktu hari Minggu kita puja bakti kan, kita kan ada baca parita, ya, atau sutra atau mantra, ya kan. Nah, itu kan tujuannya sebenarnya untuk memunculkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi pada waktu puja bakti itu, pikiran kita pada waktu baca itu juga jangan kemana-mana, fokus kepada apa yang kita baca. Itu sebenarnya juga termasuk praktek meditasi, ya. Praktek fokus kepada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, dan sebenarnya kalau kita lihat buku-buku doa, ya, buku parita, sutra, mantra, itu pun isinya ajaran Sang Buddha, ya. Kayak tadi saya lihat ada apa, ya, Sankui, ya. Sankui kan kalau saya lihat tulisannya itu artinya kan kami berlindung pada Buddha, kan kalau terjemahannya.
semoga semua makhluk dapat memahami ajaran agung. Ya, memahami ajaran agung itu kan maksudnya ajaran Buddha ya. Ya, kita bisa mengerti ajaran Buddha ya. Membangkitkan hati yang mulia kan. Bagaimana supaya pikiran ya hati kita bisa baik ya, bersih gitu kan. Jadi ini sebenarnya ajaran Buddha gitu kan. Cuman kita bacakan dengan konsentrasi ya, ya jadi terbangkitkan keinginan untuk praktek gitu ya. Nah, kita lihat kan begitu ya. Kami berlindung kepada Dharma. Semoga semua makhluk dapat mendalami ya, mendalami Sutra Pitaka ya, ajaran Buddha maksudnya kan. Setelah tadi bisa mengerti, setelah mengerti ya didalami kan, mendalami lebih jauh ajaran Buddha dan mendapat kebijaksanaan mulia. Nah, kan muncul kebijaksanaannya ya. Nah, kan seperti itu. Kami berlindung kepada Sangga. Semoga semua makhluk dapat membina umat semua tanpa satu rintangan ya, dan menghormati Sangga yang suci ya. Artinya membina kan praktek ya. Jadi setelah mengerti ajaran Buddha, memahaminya lebih lanjut ya, memahami dengan baik, lalu membina diri ya, praktek. Jadi sebenarnya pesannya kan itu ya. Pesannya seperti itu. Doa-doa itu tujuannya ujung-ujungnya adalah kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena agama Buddha adalah agama untuk praktek. Ya, dipraktekkan supaya kita bahagia. Kalau tidak dipraktekkan ya sama aja ya, nggak bahagia terus ya. Teori-teori kita belajar Dharma tapi tidak dipraktekkan ya nggak bisa-bisa. Kebahagiaan tidak akan terjadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin bahagia seperti Buddha, mengikuti jejak Buddha ya ikuti ajaran beliau ya. Ajaran Dharma kita ikuti dan kita praktekkan ya. Nanti pada waktu praktek kita akan menghadapi banyak rintangan-rintangan selama praktek. Mampukah kita melewati berbagai rintangan itu? Tergantung kemampuan pengendalian diri kita sudah baik atau belum ya. Kalau belum kan terus berlatih kan. Ya minimal 5 sila itu. Berusaha dijaga dengan baik karena tujuannya untuk kita juga. Kebahagiaan kita di masa mendatang. Ya, akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kebajikan yang kita lakukan pada hari ini bisa berlimpah ya kepada para leluhur, sanak saudara yang sudah meninggal. Semoga mereka juga dapat berbahagia, terlahir di alam yang lebih baik. Sadu, sadu, sadu.